Karena pada malam kita baru saja telah selesai menunaikan salat maghrib berjamaah dan sekaligus kita berkenan duduk-duduk sejenak dalam mengikuti kajian kita malam ini masih seputar rahasia di balik salat sunat. Ya. Jadi rahasianya salat sunat diungkap. Bukan salah sunatnya, karena salah sunatnya kita sudah lakukan. Hanya ilmunya yang perlu. Karena ilmunya salat itu banyak sekali. Kalau Musannif rahimallahu ta'ala anhu, berkata pengarang buku ini, Profesor Dr. Muhammad Yunus MA, beliau guru besar ulama Mesir. Bukunya ini kecil, tapi ini luar biasa. 10 tahun saya di Al-Markas, belum habis ku bahas ini. 10 tahun di Al-Markas. Ini saja saya bawa, ini tidak habis saya bahas. Ini Bapak Ibu sekalian, apa kata beliau? An-nawafilu naw'ani. Salah sunat itu dua macam. Ya. Awalan pertama rawatib, sanian yang kedua gairu rawatib. Ya, pertama sunat rawatib. Ini sudah dibahas ya pada malam ahad yang lalu, bahwa salat rawatib itu adalah salat yang ikut pada salat fardu, salat yang mendempet pada salat fardu. Ya. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Nah, sekarang kita bahas tentang gairu rawatib, yang bukan rawatib lagi, bukan salat yang berkaitan dengan salat fardu, yaitu an-nawafilu gairu rawatib. Ya, jadi ada banyak salat sunat yang tidak ikut sama salat fardu. Pertama adalah al-witr, salat witir. Ba'da salatil isya, sesudah salat isya. Jadi umumnya orang melakukan salat witir sesudah isya, umumnya ya. Meskipun ada juga melakukan witir sesudah salat tahajud. Tapi karena banyak orang tidak tahajud, ya salah isya saja, maka mereka ambil witirnya 3 rakaat atau 1 rakaat, ataukah 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat. Karena witir itu sekurang-kurangnya 1 rakaat. Wa aqalluhu rakatun, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11 rakaatan, yang sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Witir ini adalah salat yang paling utama, ya, sangat utama sekali. Kalau bagi Nabi, witir itu wajib bagi beliau, bukan sunat. Hanya kita sunat witir. Artinya kalau kita tidak witir, tidak berdosa juga. Hanya tidak mendapatkan pahala yang besar. Tapi bagi Nabi, bukan sunat tapi wajib. Sama dengan tahajud. Ya, beliau itu wajib, kita sunat. Yang kedua adalah salatul tarawih ba'dal isya, salat tarawih sesudah isya. Jadi tarawih juga dilakukan sesudah salat isya. Tidak boleh orang tarawih tidak salat isya, tidak sah. Banyak orang seperti itu, terutama anak-anak muda itu. Ya, pergi sembahyang masjid tidak salat isya.
Nanti tarawih baru naik di atas. Pasaran yang dibawa dulu. Na'udzubillah min zalik. Saya biasa melihat di bawah itu sibuk pacaran anak-anak muda. Nanti kalau mau tarawih baru naik di atas, tidak salah isya, tidak sah. Tidak sah tarawihnya. Kenapa? Karena syaratnya tarawih harus salah isya dulu. Jadi kalau kita belum salat isya, orang sudah tarawih, kita ambil salat isya dulu. Ya. Baru kita salat tarawih. Karena tidak sah juga salatnya kalau tidak salah isya. Tarawih itu 3 salinya, ya. 3 macam salinya tarawih. Tapi 2 yang salah, 1 yang benar. Yang 2 ini banyak orang lakukan ke Ramadan karena tidak memahami. Dan kurang sekali ulama mengajari orang salinya tarawih, kurang sekali. Yang salah, yang keikut. Salih sunat tarawih rakaat ini makmum lillahi ta'ala. Salah itu. Tarawih itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Masa Indonesia sepotong, Arab sepotong. Ini banyak orang melakukan. Salih sunat tarawih. Karena salah. Tapi sah juga insya Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ya. Yang kedua yang salah, salih sunat tarawih. Salah toh. Kenapa bahasa Bugis? Bahasa Makassar, masa Makassar sepotong, Arab sepotong. Yang benar, mau yang benar, mau. Kita ini kan tidak tinggal 3 bulan ya, tidak cukup 3 bulan lagi masuk Ramadan. Insya Allah. Kita panjang umur semua. Amin. Nah, yang benar, iku magi. Usalli sunnat tarawihi. Nah, itu yang benar. Usalli sunnat tarawihi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang benar jangkit. Pagi yang 2 tadi itu. Dan nanti kalau pulang ke rumah, memang istri kita. Belum tentu mereka tahu. Ya. Kita saja andai kata tidak datang, tentu tidak tahu juga. Ya, itu holo, sambaran abad. Kenapa orang banyak lupa salihnya tarawih? Karena sudah lama. 1 tahun baru dilakukan lagi. Jadi banyak orang lupa salihnya. Apalagi kalau memang sudah salah, itu tambah salah. Ini tarawih. Tarawih itu paling sedikit 8 rakaat. Dia 8 rakaat ya. Paling sedikit. Nabi 8 rakaat tarawih. Beliau 1 rakaat itu 1 juz. Jadi bisa 8 rakaat tapi 1 juz 1 rakaat. Bisa ke? Mereka ini lari. Ya 8 rakaat 8 juz. Itu Nabi. Karena tarawihnya sudah selesai sampai menjelang subuh sudah selesai. Nanti pada masa Umar bin Khattab baru dirubah itu. Bukan 20, tapi pendek pengempunya. Ya. Pendek. Karena tidak ada lagi orang bisa menghafal seperti itu. Ya, karena Nabi suaranya bagus sekali. Biar 1 malam orang sembahyang tidak ngantuk. Tidak capek. Tapi kalau kita ada ngantuk. Apalagi imam lagu-lagu. Beda mati. Ini pengalaman saya, Bapak dan Saudara. Saya sudah lebih 50 tahun jadi imam. Saya 13 tahun di luar negeri jadi imam. Sementara sambil berceramah juga. Ada tarawih 36 rakaat. Ada tarawih 40 rakaat, ada 50. Jadi macam tarawih itu ada bukunya di Islam saya. Ada kitabnya. Ada 50 rakaat. 38 atau 36. Tapi ini hanya banyak dilakukan di Madinah. Ya.
dan 40 rakaat. 50, banyak dilakukan Madinah. Kalau Makkah rata-rata 20. Tapi ulama di sana tidak pernah bertentangan. Kenapa? Karena orang pandai, orang pintar semua. Umumnya orang pintar itu tidak suka gea-gea. Dia tahu kalau itu benar, benar juga itu. Nah, kita jadi orang yang tidak bukan ulama, suka gea-gea. Kalau sudah tidak sama yang kita lakukan, dianggap salah. Ini Bapak dan Saudara sekalian, suka menyalah-nyalahkan orang. Kata Profesor Dr. Qurasyab Emma, umumnya orang pendek ilmunya itu suka menyalah-nyalahkan orang. Semakin mendalam ilmu agama seseorang, semakin hilang bid'ahnya. Semakin hilang bid'ahnya. Minimal berkurang bid'ahnya kalau mendalam ilmunya. Kalau ada orang selalu beda-beda saya berarti pendek ilmunya. Tahu saya diundang-undang itu. Rugi ki. Ya, rugi. Karena membuat masalah saya, membingungkan umat, bukan membangun umat. Padahal tugasnya ulama pertama mempersatukan umat. Itu yang perlu. Mempersatukan umat. Bukan memecah-mecah umat. Seperti Wahabi, Salafi Wahabi itu memecah-mecah umat. Memfitnah umat. Menyalah-nyalahkan ulama. Yang paling parah kalau ulama disalah-salahkan. Ulama NU disalah-salahkan. Bayangkan itu. Bahaya. Itu Salafi Wahabi itu yang biasa kita lihat di itu di internet ya. Ceramah-ceramahnya. Yang mau hitam begini. Hitam. Tapi jahat. Suka memfitnah umat. Membohongi umat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, tugas ulama adalah memberikan kesejukan pada umat, bukan meresahkan umat. Artinya kalau dia ceramah, umat merasa sejuk, merasa nikmat karena curahan dakwanya itu kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan, tidak suka menyalah-nyalahkan orang. Dan ketiga, tugasnya ulama adalah membangun umat, bukan membingungkan. Merangkul umat, bukan memukul. Ya, memberikan argumen, bukan sentimen. Banyak orang itu sentimen. Kalau ceramah, marah-marah di atas. Agama sentimen kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan dia. Ya. Dan ulama itu menyikapi perbedaan. Ya, menyikapi perbedaan. Tidak menyalah-nyalahkan dia. Menyikapi artinya berbeda itu biasa. Tidak apa-apa kita berbeda pendapat. Yang tidak boleh kalau kita menyalahkan orang. Yang kunut benar. Yang tidak kunut benar juga. Jadi yang salah siapa? Yang tidak salah subuh. Yang salah. Sama yang tarawih. 8 rakaat benar. 20 juga benar. Yang salah, yang tidak salah tarawih. Yang selama sudah tarawih, tak usah disalah-salahkan. Bapak dan saudara sekalian, ya, salat tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Tidak ada dilakukan di luar Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang, maka ada juga salat tarawih. Karena memang ikut sama Ramadan. Karena bisa ikut. Apa rahasianya? Karena tarawih itu penyempurna daripada puasa. Karena puasa kita lakukan kan banyak makruhnya. Banyak loba-lobanya kita punya puasa. Makanya dianjurkan salat tarawih pada malam Ramadan supaya menutupi kekurangan puasa yang kita lakukan. Itu gairu rawatib. Salatul duha. Ya, ini salatul duha. Itu gairu rawatib.
rawatib, tidak terikat pada salat fardu. 2 rakaat di waktu pagi. Ada hadis Nabi mengatakan, "Man shalal ghadata fi jama'atin, summa akada yadhkurullah ta'ala hatta tatul asy-syamsu." Barang siapa salat subuh berjamaah, ya sebentar kita salat subuh berjamaah. Summa kada yazkurullah ta'ala, kemudian dia duduk dengar dakwah kah? Atau duduk mengaji kah? Atau berzikir? Ya. Hatta tatul asy-syamsu, hingga terbit matahari. Ya, dia duduk berzikir, membaca Al-Quran, baca salawat, baca apa saja yang biasa kita lakukan, wirid-wirid yang pernah kita terima dari ulama-ulama kita. Ya, baca itu Al-Quran, wirid-wiridnya sampai hatta tatul asy-syamsu, sampai terbit matahari. Wasalla rakaatain, kemudian salat sunat 2 rakaat. Ada juga salat sunat serak, ya. Dua-duanya benar. Terserah kita mau niat usali sunatan isyraki rakaatain lillahi ta'ala, mau berniat usali sunat 2 bisa juga. Kata Rasulullah, karena telah wakajari hajjatin, ya, maka baginya sama berhaji, wa umrah, dan berumrah. Sama pahalanya, sama. Sempurna. Tidak ada bedanya. Orangnya haji dengan orang salat sunat duha itu setelah salat subuh. Artinya dia tidak keluar dari masjid, tetap di masjid saya duduk. Dinilai sama dengan orang berhaji di Makkah dan berumrah. Haji baru umrah berarti ifrad. Tiga macam haji. Ifrad, haji dulu baru umrah. Kan dua ini yang wajib dilakukan. Haji, umrah, wajib semua ini. Tapi satu kali wajib, haji 1 kali wajib, umrah 1 kali wajib. Ada tamattu. Tahu tamattu sebaliknya. Umrah dulu baru haji. Ya, tamattu namanya. Istilahnya orang Bugis, haji beci orang apa haji rukuk. Ya, kalau itu tamattu. Ada yang ketiga haji kiran, bersamaan hajinya dengan umrahnya. Ya. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Nah, jadi orang yang melakukan seperti saya pribadi, anak-anakku sebelum di pesantren itu melakukan. Biar anak kecil, seperti anaknya beliau, si kecil sana itu, Hilmi namanya. Itu tetap dia salat 2. Sudah salat 2 pagi baru Asmaul Husna. Anak-anak nah hafal semua. Kenapa? Karena memang ditulis di dinding. Sama ini. Ada. Sama ini Asmaul Husna. Jadi anak-anak sudah salat 2 langsung lihat. Ya Allah. Oh ya Rahman. Itu lagu-lagu itu. Ya, tidak ada anak-anak tidak hafal. Itu hebatannya di sana. Ya. Tidak ada anak tidak. Nah, hafal semua. Bersama dengan doanya salah sunnah. 2 anak hafal semua anak. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu dijanjikan oleh Nabi sama dengan berhaji dan berumrah. Artinya bahwa ada orang tidak pernah ke Makkah tapi haji di sisi Allah. Itulah orang yang berjamaah subuh baru dia mengaji sampai pagi atau mendengarkan dakwah sampai pagi. Lalu dia salat sunat. Ya, isyarak atau duha. Sama dengan orang berhaji di Makkah. Tidak ada bedanya. Dari segi pahala. Yang beda, ada yang bayar, ada tidak. Kita kan tidak bayar. Kan tidak naik pesawat. Kan dibayar itu kan pesawatnya. Kan? Ya, dibawa pesawatnya. Dibayar paspornya. Dibayar hotelnya di Makkah, itu yang dibayar. Bukan ibadahnya. Kita ini tidak bayar, kita tidak pesawat. Ini luar biasa. Inilah keadilan Allah kepada hambanya. Orang-orang miskin bisa berhaji tanpa di Makkah. Ya, bisa berhaji. Dan banyak sekali hadis berbicara tentang masalah seperti itu.
bahwa ada orang tidak pernah ke Makkah tapi dia berhaji. Dia sudah haji menurut apa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Salatul duha. Sekali sunat duha rakaat ini lillahi ta'ala. Saya berniat salat sunat dua rakaat lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, jadi tidak perlu dipakai adaan ya. Seperti yang saya sampaikan yang lalu. Tak usah pakai adaan karena itu salah sunnah, tidak ada kalimat adaan. Tapi banyak orang tidak paham itu. Jangankan orang awam, ustaz saja banyak tidak tahu. Ustaz saja banyak tidak tahu itu. Bahwa salah sunnah tidak ada adaan. Yang dia paham kalau sendiri sembahyang adaan. Salah itu. Bukan karena sendiri adaan biar kita makmum, adaan makmum. Kita imam adaan imam. Ya. Bukan karena sendiri salah dia baca adaan. Kalau sendiri adaan lillahi. Ikut adaan makmum. Semua pakai adaan kalau salah wajib. Tapi kalau salah sunat tidak ada adaannya. Ya. Salat sunat dua rakaat ini lillahi ta'ala. Wa aqalluha raka'atani. Ya, sekurang-kurangnya salat dua rakaat. Wa aktsaruha samanun. Sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Ini satu hadis. Ada hadis mengatakan 12 rakaat. Ya, jika ada mengatakan 12, contoh ya tuh. Ada hadisnya 12 rakaat. Saya pernah baca hadisnya. Dan itu bukunya ada di pesantren saya. Jika ada mengatakan 8 rakaat, betul juga. 12 rakaat itu betul. Tahu aja nama sasa. Ya, ayo sasa. Cocok mana? Jadi Bapak-Bapak sekalian, jadi waktunya ketika terbit matahari ya. Kalau kita di sini karena ada gunung, kalau sudah muncul matahari di atas gunung, itu sudah masuk waktu duha. Kan sudah tinggi itu sebenarnya. Sudah tinggi. Karena ada gunung mengantar kita dengan matahari. Kita di sini tidak pernah melihat matahari muncul pertama di atas laut toh. Selamanya kita di atas gunung, kita ada matahari. Jadi itu salat duha. Dan salat duha ini juga untuk memudahkan terbukanya pintu rezeki. Makanya itu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita ikut. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Wa in kana mu'assiran fayassirhu. Wa in kana haraman fatahhiru. Wa in kana qalilan fakaththirhu. Itu doanya itu. Allahumma ya Allah. In kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezekiku ada di langit, turunkan ya. Kalau susah kita dapat, kau tidak turun. Diturunkan dari langit sepunya rezeki. Karena memang ada orang punya rezeki di atas. Di atas. Siapa itu? Pilot. Pilotnya nanti dapat uang kalau mau pesawat. Nanti terbang pesawatnya baru dapat uang. Kalau tidak terbang, tidak dapat uang juga. Apalagi penjual layang-layang. Ya semua dah lain. Sedang lain. Turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi faharji, kalau ada rezekiku di bawah, naikkan ya Allah. Ada orang di bawah rezekinya, di bawah tanah. Siapa? Tukang sumur bor. Ya mana lain daripada runtuh dia kemam. Bor ya runtuh. Ya, ini hadirin yang saya muliakan. Wa in kana qalilan fakathtiru. Jika rezekiku sedikit, tambahkan ya Allah. Kesinai padungan. Wa in kana katsiran fabariku. Jika rezekiku banyak, berikan berkah. Berkahi. Karena tidak ada gunanya banyak rezekiku, tidak ada berkah.
Jadi banyak orang itu dikasih rezeki banyak tapi tidak ada berkah. Nah, tidak ada berkahnya. Memang banyak tapi tidak ada berkah. Habis. Di kota ini banyak orang dapat uang puluhan juta per bulan. Bahkan ada ratusan juta. Satu bulan dapat. Tapi habis. Malah tidak cukup. Kenapa? Karena dia berjudi. Tidak ada berkah. Lalu mak boto. Toh? Sabu-sabu. Kemana pegau? Apalagi dekat mini. Dekat mini. Malam tanggal 30, 31. Malam terakhir. Malam tanggal 1 Januari. Malam hura-hura. Malam maksiat. Luar biasa. Banyak sekali maksiat pada malam tanggal 1 Januari. Dan celakanya umat Islam. Ya, umat Islam yang bermaksiat. Padahal bukan tahunnya dia. Tahunnya orang Nasrani. Tahunnya orang Cina. Ya kan? Tahunnya orang kafir. Itu bukan orang. Kita punya tahun kan ada. Tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Bapak dan saudara sekalian. Ini sudah mulai banyak orang datang dari daerah ini. Sudah macet tadi. Ya. Di Maros sudah macet. Sampai bandara. Mereka bawa uang banyak-banyak. Untuk apa? Untuk hura-hura. Menghabis-habiskan uang ke kota untuk berjudi. Untuk narkoba. Untuk minuman keras. Untuk petasan. Petasan itu kan membakar uang. Ini bahaya nih. Ini kesombongan luar biasa ini. Membakar uang. Dan itu bahayanya. Kalau ada orang sakit di samping rumah, bisa mati mendadak orang. Dengan petasan itu. Ya, dia merasa hebat pada dirinya. Tidak memperhatikan orang lain. Mengganggu tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua ini perbuatan maksiat. Tidak ada gunanya. Petasan itu membakar uang. Ya. Kalau itu orang Cina, itu petasan itu kan mengusir setan. Ya toh? Menurut pahamannya dia, mengusir setan. Tapi kayaknya itu petasan tidak lagi. Tidak mempan setan lagi. Setan tidak lari, malah mendekat. Makanya sekarang orang-orang Tionghoa itu banyak panggil ustaz di rumahnya berdoa. Iya, banyak. Saya pernah diundang itu orang Tionghoa pergi doa, baca-baca doa di rumah. Tapi kenapa saya diundang katanya? Saya rasakan kalau ustaz saya undang ada berkah. Banyak rezeki datang. Jadi itu petasannya tidak mampan lagi. Ya, itu untuk mengusir setan. Itu sama lagi, tidak lari setan. Habis yuanta. Yang paling bahaya adalah malam tanggal 1 Januari penuh hotel. Penuh hotel. Masing-masing bawa perempuan. Hotel itu 3 bulan sebelum tanggal 1 sudah dipesan. Daripada malam tanggal 1 Januari puncaknya penuh hotel. Hampir semuanya bawa perempuan. Yang menjadi pertanyaan, apakah istrinya lah bawa? Ya, kalau istrinya bawa tidak apa-apa. Ya, tapi kalau istrinya orang, ini banyak terjadi. Istrinya orang bawa ke hotel, malah petaka, musibah. Ini mendatangkan musibah ini. Makanya negara kita banyak sekali musibahnya. Negara paling banyak musibahnya adalah Indonesia. Macam-macam. Belum selesai gunung meletus, biar gunung juga marah. Kan itu di Jawa kan banyak orang memberikan sesajian ya. Ya itu di Gunung Kawi, di gunung apalagi namanya itu. Tempat orang itu ya ritual itu membawa apa-apa ke sana sesajian. Marah semua gunung itu meletus. Karena mereka tidak tahu kalau marah gunung itu. Ini saja yang saya muliakan. Laut juga marah. Menenggelamkan kapal-kapal.
Fakullan akhaznau bizambihi, kata Allah. Semuanya kusiksa karena dosanya. Coba dalam Al-Quran, semuanya kusiksa karena dosanya. Minhum man arsalna alaihi hasiban. Sebagian mereka kukirimkan angin kencang supaya mereka itu apa? Ya, angin beliau ya, kukirimkan ke sana itu sebagai balasan dari dosa-dosa mereka lakukan. Wa minhum man akhadnahu sayha. Sebagian mereka kukirimkan dengan guntur dan kilat. Banyak orang mati itu kena kilat, Pak. Biasa kita dengar, iya, nah konta ituan kilat itu, guntur. Wa minhum man khasafnal arda. Sebagian kami tenggelamkan di bumi. Terjadi longsor. Ini terjadi. Ini Al-Quran luar biasa. Al-Quran. Apa dikata Al-Quran? Semuanya benar. Tidak ada yang tidak terjadi. Di Aceh kan itu tenggelam. Lebih 200.000 manusia mati dengan ombak 30 meter tinggi. Menerpa kota Aceh. Hanya 6 menit saja. 6 menit kejadiannya. Lebih 200.000 manusia meninggal dunia. Yang meninggal, ya, yang apa namanya, yang korban banyak. Ini Bapak dan Saudara sekalian, ini terjadi lagi di Anukasan itu, di apa tuh, jauh apa namanya, ya, sana ya. Ya, tapi itu bahayanya karena orang baik juga kena. Karena memang Allah kalau menyiksa rata, tidak milih-milih. Ya, Nabi Musa pernah bertanya pada Allah, ya Allah, saya bertanya Allah, kenapa kita kalau menyiksa biar orang baik kena juga? Maunya kita ini orang baik biasa ya, dia dihukum. Orang baik yang ada di dalam daerah itu tak usah disiksa. Allah mengatakan, baik Musa, besok pagi Musa kau berjalan-jalan, ya, di samping lapangan di sana ada pohon kayu besar, ke sana mau situ. Disuruh oleh Allah berjalan ke pohon besar. Besok pagi ke sana Musa. Duduk di atas apa anunya itu, pohon besar ya. Ada uratnya itu di tempat itu duduk. Duduk di situ karena perintah Allah di situ duduk. Pada itu dulu Nabi Musa 1 jam kemudian penuh semut. Semut di badannya. Lalu Nabi Musa begitu. Nah, lihat banyak semut. Mulai dari atas kepalanya sampai bawah. Nah, bunuh semua. Sapu rata. Menggigit, tidak menggigit. Semua bunuh. Lalu Allah mengatakan, apa yang terjadi Musa? Saya digigit semut Tuhan. Memang disebut semua gigit? Tidak. Sebagian saja. Jadi kamu bunuh semua Tuhan. Yang menggigit, bunuh semua. Allah mengatakan, sama juga sama. Begitu ya sama. Kalau ada orang baik di tengah-tengahnya, kenakan semua. Kenapa mereka itu tidak sangkai, takut cuma bersangka, ya dah. Tegur kalau memang kemungkaran. Menramin kemungkaran paling gair, dia siapa melihat kemungkaran, roba dengan tanganmu. Tapi yang bisa ini polisi bisa. Polisi ada tembaknya. Dan memang ditugaskan oleh negara mencari orang jahat, betul Pak? Ya kalau polisi hukum orang begitu tidak dituntut karena memang ditugaskan oleh negara. Kalau kita ini menghukum, kita juga dihukum. Nah, lapor. Fa'ilam yastati, apabila engkau tidak mampu merubah dengan tanganmu, fabilisanihi, dengan mulutmu saja. Ajari dia, jangan kau begitu, tidak boleh. Seperti petasan, mengganggu sekali Pak itu. Petasan itu orang sembahyang, petasan kiri kanan. Mengganggu sekali. Kalau bagus kalau ada seorang di sini, orang di Pertua, bisa kasih tahu mereka. Bahwa jangan sebegini, di masjid tidak boleh. Mengganggu orang sembahyang. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Pak Ilham, apabila engkau tidak mampu dengan
kata-katamu, fabikalbihi, celah mereka dengan hatimu saja. Wadzalika adaful iman, tapi itulah iman yang sangat lemah. Hati nami bacaca tapi malum tepat. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang banyak terjadi. Wa minhum man agrakna, sebagian kami tenggelamkan di laut, kata Allah. Jadi 4 caranya Allah menyiksa di dunia ini. Dikirimkan angin beliung, dikirimkan suara, ya suara besar dengan guntur, dengan kilat. Nah, sebagian disiksa dengan ditenggelamkan di bumi, dan sebagian disiksa ditenggelamkan di laut. Itu karena dosa. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi hamba itulah yang menganiaya dirinya sendiri. Artinya bukan salah Allah, salahnya hamba-hamba itu kan dilarang melakukan maksiat, tapi dia tetap melakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini baru sampai tadi di salat duha tadi, ya salat duha. Dan masih banyak lagi nih. Ya seperti salat wudu. Jadi kalau tengah malam kita salat wudu dulu. Ya sudah kita istinja, kencing maki dulu. Kalau baru kita buang air besar, baru kita istinja baik-baik sesuai dengan yang pernah diajarkan pada kita. Mapi pacing. Karena ulama sufi itu biar tidak berak, tetap dia cebok, tetap dia istinja. Biar tidak kencing, tetap dia bersuci. Kenapa? Karena ihtiyat. Mereka itu sangat berhati-hati. Apalagi najis. Najis itu kan hijab. Menjadi dinding pembatas antara kita dengan Allah. Jadi orang yang tidak suci daripada najis, maka dia ada hijab di depannya. Tidak bisa sampai ibadahnya kepada Allah. Ini Bapak dan Saudara sekalian, sudah istijah, baru kita berwudu. Usahakan hindari tempat kotor ketika berwudu. Khawatir jangan sampai kita menginjak bekas-bekas kencing dan kita wudu situ tidak sah wudu. Ya. Umumnya saya pribadi juga berwudu di kamar mandi. Ya, karena kamar saya kecil. Nah, jadi di situ kamar mandi dalam, di situ kita berwudu. Tidak apa-apa. Al-Ghazali mengatakan hindari berwudu di kamar mandi. Sangat berbahaya. Karena kamar mandi itu tempatnya najis. Tapi mau diapakan karena sampai rumah? Bisa. Tapi harus dibersihkan. Ya minimal satu hari kita bersihkan. Kita gosoki itu kamar mandi. Banyak dijual di bawah tuan. Itu sapu yang ada pegangannya tuh. Enak sekali tuh. Bukan kita jongkok sikat kasih bin seperti sapu ada banyak sekali. Kasih saja sabun cair baru digosok-gosok. Keluar semua itu bau-bau kencing. Nah, sudah itu baru kita selesai berwudu, kita salat sunah wudu 2 rakaat. Ini salat sunah wudu dilakukan Bilal. Luar biasa Bilal. Nabi sangat memuji Bilal. Karena beliau mendengarkan suara sandalnya di surga. Itu karena salat sunah wudu. Usalli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Baca dipetita, baru baca Fatihah, baru baca kuliah. Kuliah saya pengumpulnya. Rakaat kedua Fatihah kul hal. Nah, sudah itu baru kita salat sunat tobat. Ya, bagus kalau sebelum tahajud kita salat sunat tobat 2 rakaat. Usalli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saya berniat salat sunat tobat 2 rakaat karena Allah. Ya. Salat sunat tobat ini bukan hanya pengampunan, tapi salat sunat tobat itu untuk mendatangkan mendatangkan kemenangan, ya, mendatangkan kesejukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memberikan banyak anak-anak menurut Al-Qur'an. Ya. Baru Al-Qur'an itu kalau orang sedih anaknya atau tidak sama sekali salat tobat lagi, minta
untuk dikasih keturunan. Insya Allah banyak keturunan nanti. Dan ini banyak terjadi di pesantren saya. Sahabat-sahabat saya dari Parepare, dari Sidrap, dari Sopen, dari Wajo. Kan saya kan keliling ceramah. Ya, nanti sekarang saya tidak keluar rumah. Ya, ada anakku yang gantikan saya. Ustaz Farid Wajib yang gantikan saya. Komandar. Mereka biasa kalau ke Makassar tinggal di pesantren. Minta doa, ada yang tidak ada anaknya. Malah ada belum kawin. Ada anak-anaknya perempuan tidak kawin. Nanti kasih doa-doa. Ada semua dalam Al-Quran. Ada semua doanya dalam Al-Quran. Tapi tahu saya belajar di sini jangan sampai orang tua juga baca. Ya, anak mudanya juga diajari supaya kawin. Ada semua Al-Quran. Lengkap Al-Quran. Sunat Tobat 2 rakaat. Untuk membuka pintu rezeki. Sama salah sunat 2 itu salat tobat. Sudah itu baru kita tahajud 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilah. Sebagian di tengah malam kita bertahajud. Tahajud artinya salat pada waktu orang tidur. Ya, salat pada waktu tidur. Maksudnya orang tidur kita sembahyang. Ya. Tapi bagus kalau kita tidur dulu supaya hilang ngantuk, bukan? Tidur dulu. Tidurnya sampai jam 3. Lumayan. Jam 10 tidur, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam tidur. Ya, baru lagi untuk bernajak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ambil tahajud 2 rakaat. Ya, sudah itu baru ambil salat hajat. Ya. Salat sunatal hajat rakaat ini ya ta'ala mungkin ada kebutuhan kan tidak ada manusia tidak punya kebutuhan, semua punya kebutuhan. Makanya asal hajat minta pada Allah supaya apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Itu luar biasa. Bagi yang tidak salat witir sesudah Isya, maka baru salat witir sesudah salat hajat. Ya, jadi wudu, tobat, tahajud, hajat, baru witir 3 rakaat. Atau 1 rakaat. Bisa juga. Salat sunatul witir rakaatan lillahi ta'ala. Ya 3 rakaat biasa. Salat sunatul witir salat rakaat lillahi ta'ala. Witir itu macam. Isya 2 baru 1. Biasanya kalau Ramadan itu kalau 20 rakaat 2 baru 1 witirnya. Betul Pak? Atau 8 rakaat biasanya 3 rakaat berturut-turut. Ya bisa juga. Ada 2 caranya. Terserah kita. Mana yang kita mau lakukan. Ya. Walau alam bisawab. Masih ada waktu kan? Ya tapi ini. Ini pedomannya. Salat tengah malam. Ada yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Itu pedomannya itu. Ya. Ya, kita bagi satu-satu orang supaya cukup. Ya. Berjalan kalau ada 2, kasih teman tak. Ada 2 lembar kasih teman. Ya banyak itu. Insyaallah cukup. Habis waktu deh. Ya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi kajian diberkahi Allah. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bisa kita amalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Amin. La taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya rahmatka ya arhamar rahimin.